Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafan Rafiq dari SMA Nurul Iman Palembang kelas 11. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Yayasan Nurul Iman Palembang yang telah menyediakan fasilitas sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Nurul Iman Palembang, Ibu Nur Fadila SPD JR. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Nurul Iman Palembang, Ibu Siti Salama SPD JR. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan hasil presentasi mind mapping saya yang berjudul Sistem Saraf pada Manusia, yang dimana ini merupakan mata pelajaran dari mata pelajaran biologi, yang dimana guru pengajar saya adalah Ibu Siti Apriyani selaku guru pengajar saya. Maka dari itu saya di sini ingin menyampaikan hasil mind mapping saya melalui pelajaran beliau. Oke, langsung saja kita mulai hasil mind mappingnya. Jadi teman-teman sekalian, di sini setelah saya buat beberapa peta mind mapping, peta konsep berisikan 9 peta konsep mengenai sistem saraf pada manusia. Pertama-tama yaitu adalah definisi sistem saraf pada manusia. Definisinya adalah sistem saraf adalah sistem organ yang paling rumit, yaitu dari jutaan sel saraf neuron yang berbentuk perabot dan saling terhubung untuk persepsi, sensor, aktivitas, motor, sadar dan tidak sadar, kontrol statis, proses fisiologis tubuh, serta perkembangan pikiran dan ingatan. Oke, kita lanjut pindah ke peta konsep yang kedua, yaitu mengenai neuron sel saraf. Apa itu neuron sel saraf? Neuron sel saraf merupakan unit fungsional sistem saraf terdiri atas badan sel dan dendrit dan akson. Maksud dari badan sel ialah selikarian atau mengendalikan metabolisme. Terus ada yang namanya dendrit. Dendrit itu berfungsi sebagai menerima impuls. Terus lanjut ke akson. Akson itu adalah mengiring impuls sel neuron lainnya. Dan berdasarkan fungsinya, neuron sel dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensori, neuron motor, dan neuron konseptor. Terus berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3 juga, 3 macam, yaitu adalah neuron multipolar, neuron bipolar, dan neuron unipolar. Terus lanjut kita turun ke sini, yaitu masuk ke tahap yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengenai sel neuroglia atau glia. Sel neuroglia adalah sel penjunjung pada susunan solar pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Jenis sel glia yaitu sebagai berikut: ada astrofit, ada oligodendrosit, ada mikroglia, ada sel ependima. Oke, di sini sudah saya gambarkan, nah mungkin apabila belum jelas, ini saya dekatkan. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar. Yang pertama itu adalah gambar mengenai itu ada ini, yang kedua itu ada yang ini, terus yang ketiga itu ada yang ini gambar itu ada yang ini. Mungkin di sini kurang jelas tulisannya, jadi akan saya bacakan saja. Yang dimana pada gambar pertama tadi itu ada sel mikroglia. Terus pada gambar kedua itu ada oligodendrosit. Terus pada gambar yang ketiga itu adalah dendrit. Terus pada gambar yang terakhir atau gambar yang keempat itu adalah sel epidermis. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu dari materi yang keempat yang berwarna kuning ini, yaitu mengenai sinapsis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dan neuron lainnya. Neuron transmitter berperan mengirimkan impuls. Penghantaran impuls melalui sinapsis disebut transmitter. Sifat neurotransmitter itu ada 2, yaitu eksitasi yaitu meningkatkan impuls dan inhibisi yaitu menghambat impuls. Nah, di sini juga saya sudah gambarkan, yaitu ada namanya itu neuron sinapsis. Ini dia agar kalian lebih dekat melihatnya. Ini adalah gambar neuron sinapsis.
Mungkin ini kurang jelas karena kamera saya kurang memadai, jadi saya bacakan saja. Dimana pada garis yang pertama itu ada penyebutan namanya neurotransmitter. Terus pada yang kedua yang ini itu adalah saluran ligand sphincter dengan reseptor untuk neurotransmitter. Terus pada yang ketiga itu ada neuron facialis, terus ada terminal akson, optical sinapsis, dan celah sinapsis. Oke, itu ada materi yang keempat tadi yang mengenai sinapsis. Terus lanjut ke materi yang kelima, yaitu mengenai impuls saraf, gerak sadar, dan gerak refleks. Oke, jadi pengertian dulu. Jadi pengertiannya, impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dan dikembalikan oleh neuron dan dikembalikan kembali ke neuron. Sementara gerakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang disengaja atau yang disadari, seperti apabila kita sengaja berjalan, atau seperti saya nih, ini saya sedang menjelaskan itu termasuk sebagai gerak sadar, bukan gerak refleks, karena saya memang benar-benar sedang berniat untuk mempelajari, sedang mempresentasikan. Nah, itu termasuk juga dengan gerak sadar tadi. Nah, skema pada gerak sadar itu yang awalnya dari impuls menuju ke reseptor atau indera, terus pergi ke saraf sensor, terus itu pergi ke otak atau korteks cerebrum, terus pergi ke saraf motor, dan yang terakhir yaitu pergi ke efektor atau otot, dimana setelah dipikirkan tadi kita bisa menggerakkan kita untuk melakukan gerak sadar. Nah, terus yang kedua itu B, yaitu gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari, seperti kalau kita sedang bermain sesuatu dan saat terjatuh kita pasti akan refleks seperti memegang sesuatu atau lain sebagainya, betul tidak? Nah, pada itu skema gerak refleks itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dua macam, yaitu gerak refleks otak dan refleks medula. Di mana gerak refleks otak itu skemanya seperti ini: dari impuls pergi ke reseptor indera, pergi ke saraf sensor, pergi ke otak tengah, ke medula oblongata, dan pergi ke saraf motor, terus pergi ke efektor atau otot. Sementara untuk skema pada refleks medula itu skemanya seperti ini: dari impuls reseptor atau indera pergi ke saraf sensor, pergi ke medula spinalis, lalu pergi ke saraf motor, lalu pergi ke efektor atau otot. Itu tadi adalah penjelasan dari beberapa skema gerak sadar dan gerak tidak sadar. Nah, terus kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai sistem saraf pusat atau SSP. Jadi, sistem saraf pusat meliputi otak, cerebral, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Lapisan pelindung dari jaringan ikat yang disebut meninges terdiri atas 3 lapisan, yaitu sebagai berikut: diameter, arachnoid, dan 2 meter. Otak ataupun medula spinalis memiliki substansi abu-abu dan substansi putih. Substansi abu-abu membentuk bagian luar, substansi putih membentuk bagian dalam. Nah, sini sudah saya gambarkan, ada gambar otak dan gambar medula spinalis atau tulang belakang. Kalau ingin lihat lebih jelasnya, ini saya akan dekatkan, di mana ini adalah gambar otak dan ini gambar spinalis atau sumsum tulang belakang. Mungkin kurang jelas tulisannya, maka akan saya jelaskan. Jadi di sini ada otak, yang dimana otak itu terdiri ada biros, ada glomerulus, ada medula oblongata, medula spinalis, otak tengah, corpus dan lain sebagainya. Sementara pada medula spinalis itu ada memiliki miniatur abu-abu, putih, saraf tulang belakang, ruang subarachnoid, siklus median motor, aura pusat, sistem median anterior, meninges, diameter, mengatur arachnoid, logian, dan lain sebagainya. Nah, jadi struktur bagian dalam substansi abu-abu itu tanduk abu-abu profesor atau dorsal, tanduk lateral substansi abu-abu, dan komisura abu-abu. Sementara struktur bagian luar atau substansi putih itu memiliki struktur Haptus sensor atau tractus motor descendens.
Nah, jadi lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme penghantaran impuls. Mekanisme penghantaran impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa ion Na+ dan K+ sebagai berikut. Tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak mengantarkan impuls. Jadi pada saat itu neuron tidak menghantarkan impuls atau bisa kita sebut sebagai istirahat. Di mana kita pasti juga manusia pasti butuh istirahat. Ya. Nah, jadi terus masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahapan depolarisasi. Depolarisasi itu adalah jika neuron diberikan rangsangan. Maka apabila neuron tersebut diberi rangsangan, maka itu termasuk ke dalam tahapan depolarisasi. Terus masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap depolarisasi saluran atau saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari mekanisme penghantaran impuls. Terus lanjut ke yang materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan di luar medula spinalis. Saraf kranial terdiri atas 12 pasang saraf. Salah satunya ada saraf spinal kedua saraf, yaitu radix dorsal dan ventral. Sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, di sini sudah saya gambarkan ada gambar otak, di mana ini ada beberapa bagiannya juga. Ini ada gambar otak, teman-teman. Nah, ini ada gambar otak, mungkin kurang jelas. Apa akan saya bacakan saja di sini. Jadi, saraf olfaktori dan juga ada saraf olfaktori 2, saraf trigeminal 5, saraf sosial 7, saraf lipotari 9, saraf purabus, saraf aksesoris spinal, saraf saraf hipoglossal 12, saraf vestibulocochlear 8, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali bagian-bagian otak yang bisa disebutkan dari satu. Nah, terus lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir mengenai gangguan sistem saraf. Nah, jadi setelah kita mempelajari dari berbagai macam sistem saraf pada manusia ini, itu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah gangguan pada sistem saraf. Gangguan pada sistem saraf itu seperti penyakit pada sistem saraf pada manusia. Itu berbagai macam bentuknya. Maka akan saya sebutkan dulu terlebih dahulu, yaitu saya sebutkan contohnya. Dimana itu ada banyak sekali gangguan pada sistem saraf pada manusia. Salah satunya itu ada meningitis, adalah peradangan pada selaput otak, di mana selaput otak itu mengalami peradangan sehingga disebut sebagai meningitis. Sementara ensefalitis adalah perangsangan jaringan otak, di mana pada saat itu jaringan otak kita merangsang sesuatu yang disebut sebagai gangguan sistem saraf yang disebut sebagai namanya ensefalitis. Sementara neuritis adalah gangguan pada saraf tepi dan pada neuritis adalah gangguan pada saraf tepi. Yang dimaksud dari gangguan saraf tepi itu kita pada saat itu mengalami gangguan pada sistem saraf kita, sehingga itu disebut sebagai apabila kita mengalami gangguan pada sistem saraf tepi kita, itu termasuk ke dalam bagian gangguan sistem saraf yang diberi nama sebagai neuritis. Terus rasa baat dan kesemutan, gangguan pada sistem saraf sensor. Nah, mungkin teman-teman sekalian pernah merasakan kesemutan, betul tidak? Dimana pada saat kita melamun, pada saat kaki kita atau tangan kita sedang berdiam diri tanpa sesuatu yang jelas, maka lama-kelamaan kaki kita atau tangan kita pasti merasakan kesemutan, kan? Nah, itu termasuk gangguan pada sistem saraf pada manusia yang disebut sebagai rasa baat dan kesemutan. Terus lanjut ke epilepsi, penyakit, yaitu saraf menahun. Nah, terus lanjut ke Alzheimer adalah sindrom kematian sel-sel otak secara bersamaan. Jadi, ketika sel-sel otak kita mati secara bersamaan, itu termasuk ke dalam gangguan sistem saraf pada manusia yang disebut sebagai Alzheimer. Terus
gangguan pada sistem saraf pada manusia terakhir yang saya dapatkan yaitu adalah mengenai gegar otak, di mana adalah bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak. Jadi ini adalah sesuatu sistem jaringan, gangguan sistem jaringan pada manusia yang cukup berbahaya. Sebenarnya ini cukup berbahaya semua sih, tapi menurut saya ini sih yang paling berbahaya, karena jaringan otak kita dalam tengkorak itu mengalami pergerakan sehingga tidak sesuai lagi pada postur sesuainya. Maka dari itu teman-temanku sekalian, kita sebagai manusia harus berpintar dan bijak dalam mengelola makanan dan menyehatkan sistem-sistem saraf kita. Oke. Nah, ini mungkin materi yang sudah saya sampaikan ini sudah selesai semua. Maka dari itu saya di sini ingin mengundur diri. Dari itu saya Muhammad Kafan Rafif selaku hasil mapping pada hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.